Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hujjah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Pada hari ini di penghujung bulan Februari, saya diminta oleh pengurus Majelis Ta'lim Al-Hujjah untuk berbicara salah satu sudut pandang atau salah satu dimensi ilmu syariah, bagian dari ilmu fikih syariat Islam yang banyak dilupakan oleh masyarakat secara umum, tapi secara khusus sudah mulai marak untuk dipelajari kembali, yaitu seputar permasalahan ilmu waris atau yang dikenal dalam istilah syariah adalah ilmu faraid atau ilmu mawarith. Ilmu waris, ilmu warisan, atau ilmu tentang pembagian harta warisan. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya memulai penjabarannya, saya minta pertama kepada ibu-ibu yang duduk jauh-jauh, alangkah baiknya kalau maju ke depan. Saya nanti, ya terserah saja, saya nanti akan memberikan contoh-contoh kasus lewat papan tulis yang disediakan. Jadi kalau ibu-ibu duduknya agak jauh, kalau ibu-ibu duduknya agak jauh, nanti saya takut tidak begitu melihat catatan atau contoh-contoh penyelesaian kasus yang kita coba kerjakan sebagai contoh dari apa yang akan kita sampaikan. Ibu-ibu sekalian, lalu berikutnya saya meminta kalau bisa ibu-ibu ada Al-Quran, yang pegang Quran, bawa Quran. Nanti kita akan mencoba untuk menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan ilmu waris. Kita coba jabarkan dengan contoh-contoh yang aplikatif. Kalau nggak ada Al-Quran, di samping kanan kiri kita banyak sekali Al-Quran. Kenapa kita lakukan ini? Karena ilmu waris ini, kalau mungkin saya boleh membuat sebuah pendekatan, ini adalah ilmu mungkin eksak gitu ya, ada eksaknya sedikit, perhitungan sedikit ya, memang itu dominan ya, dominan dia di situ, sehingga kalau sekedar saya duduk ceramah di sini saja dengan perhitungan angka, sama saja guru matematika duduk di sini Bu. Sama aja guru matematika duduk.
Artinya audiensnya yang ada di hadapannya sulit akan mencerna permasalahan-permasalahan itu. Hanya kita butuh aplikasi-aplikasi, contoh-contoh kasus dari apa yang kita sampaikan, ayat-ayat Al-Quran yang ada di hadapan kita nanti. Kita coba untuk memberikan contoh-contoh, atau bisa jadi dari kalangan ibu-ibu tidak usah segan-segan untuk memberikan kasus-kasus kepada kita agar kita bisa menyelesaikannya tanpa menyebutkan kasus ini ada pada dirinya atau pada keluarganya. Tidak usah disebutkan. Yang penting saya ada permasalahan demikian. Kemudian tujuan saya atau tujuan kita dalam menyampaikan ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan. Saya yakin ibu-ibu yang aktif di pengajian memiliki dasar pengetahuan untuk itu. Tetapi yang penting dari ini semuanya, yang kita harapkan adalah ibu-ibu mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan waris, tentunya yang sifatnya sederhana dan yang sering terjadi di masyarakat aplikatif. Ibu-ibu sekalian, ada sedikit makalah di hadapan ibu-ibu, tetapi mungkin karena perubahan program komputer, pindah komputer, jadi ayat-ayatnya ngacak, ayat-ayatnya itu berantakan. Jadi mungkin masuk dari komputer saya yang Windowsnya RB masuk ke Windows yang satu bukan RB, jadi ayat-ayatnya berantakan itu semuanya. Kecuali yang hadisnya tidak berantakan, hanya ayat Al-Qur'annya saja itu yang berantakan semuanya. Tapi nggak masalah karena untuk konsumsi pribadi. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara waris, apa itu waris? Waris ini adalah satu ilmu, ya. Lalu di situ dijelaskan pengertiannya. Waris itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta yang ditinggal oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Jadi warisan itu adalah ilmu yang berbicara tentang pembagian harta dari pemiliknya yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Saya ulangi lagi karena pengertian ini ada implikasi hukum. Warisan itu adalah pembagian harta peninggalan dari pemiliknya yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Pembagian harta peninggalan dari pemiliknya yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Kita akan coba menjabarkan pengertian ini dan kita memberikan contoh-contoh real yang terjadi di masyarakat. Jadi warisan itu mungkin bahasa kita sederhananya harta karun. Harta karun warisan. Duduk manis tanpa bekerja dapat uang banyak. Itu warisan. Duduk manis tanpa kerja dapat uang banyak. Padahal di Al-Quran dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu dan hartamu itu akan menjadi fitnah. Fitnah itu cobaan, menghalangi kalian untuk melakukan ketaatan kepada Allah.
Warisan duduk manis tak bekerja dapat duit. Yang bekerja saja orang berebut. Ini tanpa bekerja, apakah tidak ada unsur berebut di sini? Pasti. Jadi rata-rata problema orang yang menghitung waris itu berantem. Karena ini faktornya. Duit itu, dunia itu, ad-dunya khulwatun khadirah. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, dunia itu khulwah. Khulwah itu manis, khadirah itu hijau. Kata orang kalau melihat duit matanya hijau, kan gitu kan. Jadi ad-dunya khulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Manis yang dicari orang, bukan anak kecil saja yang demen coklat. Orang gede juga demen coklat. Semua orang suka pemandangan yang hijau. Kata orang gila pun kalau duit ngerti. Ini yang memicu fitnah yang begitu besar. Pengalaman-pengalaman di lapangan tentang permasalahan waris ada pada keluarga-keluarga muslim itu rata-rata membuktikan hampir semuanya diawali dengan berantem. Proses berantem akhirnya macam-macam. Ada yang sadar lalu kembali ke jalan yang benar, ada yang tidak dilanjutkan dengan pengadilan. Kata orang mau dapat kambing jual sapi nanti. Inilah sindiran sedikit tentang problema waris di masyarakat, bahwa itu adalah harta yang menjadi fitnah, pemicu timbul konflik di masyarakat antar keluarga. Faktor dari itu semua tentunya ketidakmengertian mereka dalam hal pembagian warisan. Jadi kepada siapa mereka harus bertanya seputar permasalahan warisan mereka. Dan yang lebih penting dari itu adalah ini masalah duit yang cenderung orang mengarah pada privasi, Mbak. Ini urusan pribadi, orang cenderung tidak, istilahnya menutup diri dari orang lain. Jangan sampai orang lain tahu warisan keluarga saya berapa. Padahal keluarga itu tidak mengerti bagaimana cara pembagian waris. Ini yang jadi akhirnya timbul konflik kepentingan di dalam keluarga itu sendiri. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Bahkan di situ, di buku itu saya kutipkan komentar dari Syekh Shalih Al Fauzan. Beliau mengatakan di halaman 6 itu, ilmu ini telah dilupakan oleh masyarakat. Jadi ilmu ini banyak dilupakan oleh masyarakat. Tidak ada lagi yang mempelajarinya di masjid-masjid, kecuali sangat sedikit. Dan juga di sekolah-sekolah atau kampus-kampus, kecuali dengan jam atau SKS yang sangat kecil sekali, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dan tidak bisa menjamin keberadaan ilmu ini, katanya. Maka merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menghidupkan ilmu ini dan menjaga keberadaannya di masjid-masjid, sekolah-sekolah, universitas-universitas, karena mereka sangat membutuhkan. Memang ilmu ini bukan termasuk fardhu ain bagi setiap individu. Ilmu ini kategorinya fardhu kifayah. Cukup satu orang saja yang tahu, yang lain tidak masalah kalau dia perlu nanya. Tetapi ketika keluarganya itu urgen sekali, ya sangat penting dan sangat membutuhkan keberadaan ini, maka satu dari keluarga itu harus mengetahuinya
untuk menyelamatkan konflik yang terjadi di keluarga itu. Di sekolah-sekolah tidak diajarkan. Saya masih ingat di madrasah aliyah, saya masih sekolah dulu tahun awal 90 atau akhir 80-an, itu masih ada kurikulum pembagian warisan. Masih ada itu kurikulum diajarkan. Sekarang nyaris sudah tidak ada lagi itu. Di kampus hanya cuma sekian SKS saja dalam kurun waktu 4 tahun. Itu pun yang diajarkan, minta maaf, bukan murni syariat Islam. Sehingga ilmu ini pun hanya dibatasi setara pondok-pondok pesantren yang masih eksis dengan pembelajaran syariat Al-Quran, syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pada akhirnya inilah yang memicu berbagai macam permasalahan di masyarakat. Ilmu waris atau pembahasan ilmu ini yang akan dari topik pembahasan kita, murni kita akan berbicara yang berdasar dari Al-Quran yang dibagi oleh Allah pada surat An-Nisa. Yang Al-Quran, silakan dibuka Al-Quran. Di surat An-Nisa Allah jelaskan pada ayat yang ke-7, kemudian di ayat yang ke-11, 12, dan pada surat An-Nisa ayat yang terakhir yaitu 176. Jadi kita akan membahas ayat-ayat ini insya Allah. Pada ayat yang ke-7, ayat yang ke-11, 12, dan ayat yang ke-176 yang terakhir. Kita tidak akan berbicara dalam forum ini waris yang kita kenal dengan istilah kompilasi hukum Islam. Kita tidak akan berbicara itu dan tidak akan menyinggung-nyinggung sama sekali dan tidak akan mengkritisinya. Bukan forumnya untuk mempelajari itu dan untuk menyinggung itu. Kita hanya kembali kepada Al-Quran saja. Firman Allah, pembagian warisan yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu adil, pasti adil karena Allah sendiri yang membagi warisan ini cukup detail di dalam ayat-ayat ini. Padahal sholat saja tata caranya tidak disebutin di Al-Quran, disebutin di hadis Rasulullah SAW. Kalau urusan duit dijelaskan oleh Allah warisan secara mendetail sekali di ayat-ayat ini. Datangnya dari Allah yang Maha mengetahui, Maha pemberi rezeki, Maha Rahman Rahim, Maha adil, Maha bijaksana, yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Kalau kita lihat pentingnya seseorang mempelajari waris ini, kita bisa lihat sedikit di ayat yang ke-13 di surat An-Nisa ini. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Itu semua adalah hukum-hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya. Inilah kesuksesan yang besar. Jadi pertanyaan yang dimaksud dengan itulah hukum-hukum Allah yang mana?
Ayat ini datang, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini datang setelah Allah menyebutkan hukum-hukum waris secara mendetail. Pada ayat-ayat di atasnya itu penjelasan tentang bagian-bagian pada setiap ahli warisnya, sangat mendetail. Setelah Allah menyebutkan bagian-bagian itu, Allah mengatakan tilka hududullah, itu semua yang di atas hukum-hukum waris itu adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, khususnya dalam hukum-hukum waris di atas, Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surganya. Inilah kesuksesan, kebahagiaan yang nyata dan bersama. Selanjutnya, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui batas atas hukum-hukum Allah itu, yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka kekal di dalamnya. Walahu 'adzabun muhin, dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Secara khusus ayat ini tentu bicara tentang hukum di atas. Imam Ibnu Katsir mengatakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya serta melampaui batas, artinya tidak ridho dengan hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak ridho karena prinsip gender, prinsip persamaan hak antara laki dengan perempuan, yang menuntut dia untuk mendiskreditkan atau mendorong dia untuk mengabaikan, atau dengan bahasa halus mengatakan tidak ada relevansinya. Kalau bahasa mereka, bahasa sederhananya nggak adil, nggak cocok dengan kondisi masyarakat modern sekarang. Tidak ribet intinya. Dengan berbagai macam trik, Imam Ibnu Katsir menyontohkan dengan cara, kata beliau, bentuknya seperti melebihkan ahli waris yang lain dan mendiskreditkan atau membuang, menyampingkan ahli waris yang lain. Contoh, karena maaf orang tuanya lebih senang sama anak-anak yang ini, maka anak-anak ini dikasih lebih, yang lain tidak. Contoh kasus, si ayah, maaf nih, menikah lebih dari satu. Ini nggak ngarang saya, ini kasus maaf yang saya alami dari jamaah yang minta tolong saya. Ayahnya menikah lebih dari satu. Waktu berjalan, istrinya ada lebih dari satu, 3, 4. Komplit, istrinya komplit. Masya Allah, mengikuti perintah terus perintah Allah itu. Kemudian si ayah meninggal dunia. Apa yang terjadi dengan aset-aset si ayah yang luar biasa banyaknya? Istri pertama dengan anak-anak dari istri pertama merasa mereka yang berhak atas semua aset-aset ayahnya yang begitu banyak, sehingga timbul konflik besar di sini. Dia membuat sebuah pernyataan, walaupun sisi hukumnya nggak ada, membuat pernyataan bahwa hak atas kepemilikan aset itu ada di tangan istri almarhum yang bernama Fulana binti Fulana binti Fulana dan anaknya ini. Jika ada yang mengklaim, maka mereka itu hanya klaim bohong saja, nggak perlu Anda dengarkan. Artinya dividen perusahaan yang dimiliki oleh ayahnya akan lari semua kepada istri pertama dan anak-anaknya yang dari istri pertama saja. Alhamdulillah, pada akhirnya
semua aset-aset almarhum hanya dikuasai, dijual, diambil alih oleh istri pertama dan anak-anak dari istri pertama saja. Istri-istri yang lain gigit jari, bahkan ada yang tinggal di desa karena tidak punya apa-apa. Ini zalim namanya. Ini kisah nyata. Ya. Subhanallahul azim. Jadi Ibnu Katsir itu jauh-jauh hari mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah membuat sebuah hilah, trik-trik tertentu untuk menggugurkan hak salah satu ahli waris dan menguntungkan ahli waris yang lain. Tahu kapan itu Ibnu Katsir itu meninggal? Ya kan? Ini zaman sekarang merata banyak. Luar biasa. Ini yang dimaksud oleh ayat ini, kata Ibnu Katsir. Intinya tidak ridho, menolak penggunaan waris di dalam Al-Quran. Contoh lain, jika saya bantu satu orang, setelah saya buat perhitungan selesai, dapat berapa hari, keluarganya dalam hal ini ipar mereka atau menantu dari yang meninggal, kebetulan dia di kantor bagian advokasi hukum, dia seorang pengacara. Telepon ke saya dengan mengatakan, dasar Anda melakukan perhitungan itu apa? Saya bilang Al-Quran. Ya saya tahu kalau Al-Quran surat An-Nisa kan? Iya. Nah, kalau Anda tahu ngapain nanya Pak? Enggak, yang Anda buat itu tidak sesuai dengan prinsip ini dan itu. Saya bilang saya tidak tahu Pak, saya bukan orang hukum. Saya hanya membagi sesuai Al-Quran saja. Dan itu yang kita yakini Islam. Tidak bisa. Islam yang saya yakini adalah Islam perhitungan waris yang berdasarkan orang sekuler. Saya bilang hati-hati Bapak kalau ngomong. Anda gara-gara uang sekian juta, ratus juta saja Anda membuang Al-Quran, itu yang relevan menurut saya. Jadi terang-terangan Bu, Al-Quran dibuang, dia lebih memilih versi barat. Saya bilang, saya maaf, nggak bisa melayani Anda, saya mati telepon. Ini yang terjadi. Jadi demi hukum, demi uang, Al-Quran dibuang. Ini yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Ibnu Katsir mengatakan tidak ridho dengan pembagian waris versi Quran atau statement yang dulu dimasyarakatkan bahwa waris Islam ini tidak adil, sehingga dimunculkan sebuah teori baru bahwa perempuan harus mendapatkan jatah yang sama dengan laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Ini buang hal, tidak perlu disebutkan tokohnya. Ini sih buang Quran namanya. Al-Bihar, inilah ancaman yang begitu berat yang diberikan, yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kita kembali kepada pengertian dari waris tadi. Jadi kita jelaskan bahwa ilmu waris itu adalah pembagian harta peninggalan, kan gitu. Pembagian harta peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup, dalam hal ini ahli warisnya. Para ulama menyebutkan warisan itu ada rukun, ada syaratnya, kayak sholat. Ada rukun, ada syarat. Saya jelaskan secara aplikasi saja. Pertama, dalam warisan itu harus ada harus ada yang meninggal dulu. Kalau tidak ada yang meninggal, bukan warisan namanya. Ini yang salah kaprah. Sekali lagi, warisan itu syarat rukunnya ada orang mati dulu. Ya, ini yang disebut dengan muwaris atau pewaris.
atau dia yang mewariskan hartanya kepada yang masih hidup. Jadi mati dulu, kasarnya begitu deh gampangnya. Ketika seorang itu meninggal, barulah di situ ada hukum waris nama. Siapa yang meninggal ini? Yang meninggal ini adalah yang punya harta. Ya, yang meninggal adalah yang punya harta. Ya. Yang kedua, ada yang hidup ketika pewaris meninggal. Hidup ketika pewaris meninggal. Siapa ini? Ahli waris. Ini pembahasannya rada nyita pikiran. Yang kedua, ada yang hidup ketika pewaris itu meninggal. Dalam hal ini mereka adalah ahli waris. Jadi ahli warisnya hidup ketika pewaris meninggal. Jadi kalau kita cermati di ayat-ayat Al-Quran, melahirkan kesimpulan yang disepakati oleh para ulama bahwa jika jika ahli waris itu meninggal lebih dulu daripada pewarisnya, maka dia gugur. Contoh minggu ya, satu keluarga jalan-jalan dalam satu mobil. Qadarullah tengah jalan kecelakaan. Ya, yang mengemudi ayahnya. Kecelakaan terjadi, si ayah meninggal di tempat utamanya. Ini contoh yang ngarang, meninggal di tempat. Lalu si istri, anak-anak masih hidup di lokasi kejadian. Tidak lama dibawa ke rumah sakit. Di tengah jalan, anak nomor 1 mati. Sampai di rumah sakit, si istri meninggal. Yang hidup anak terakhir, nomor 2 terakhir. Jadi pertanyaan, siapa yang berhak jadi ahli waris? Yang berhak jadi ahli waris adalah yang masih hidup ketika pewaris meninggal. Ketika pewaris meninggal di jalanan itu, yang hidup siapa? Semuanya. Kan gitu kan? Jadi ketika pewaris itu meninggal di jalan, semuanya hidup. Ya. Berarti semuanya ahli waris. Setelah itu meninggal, tidak berpengaruh dengan keberadaan atau hak dia atas warisan itu. Bisa dipahami Bu? Saya balik sekarang contohnya. Ketika kecelakaan terjadi, ayahnya hidup, anaknya yang nomor 1 meninggal di tempat. Ya. Lalu di tengah jalan ayahnya meninggal. Ini contoh paling gampang. Ayahnya meninggal di tengah jalan. Apakah anak yang pertama menjadi ahli waris? Tidak. Ini yang disepakati para ulama berdasarkan istiqra' atau analisis mereka dari ayat-ayat ini. Bisa dipahami Bu ya? Nah ini, itulah syarat rukunnya. Jadi ada yang meninggal dulu dan harta dia yang mau dibagi. Ini yang namanya pewaris. Jadi pewaris meninggal dan dia punya harta. Kalau nggak punya harta nggak usah diomongin masalah ini. Yang kedua, ahli waris hidup ketika pewaris itu meninggal. Yang ketiga, ada hak ahli waris. Berapa? Dan inilah nilai matematisnya, perhitungan Al-Quran. Paham Bu 3 rukun syaratnya ya? Kalau bisa dipahami,
Kita akan pindah ke berikutnya. Syarat ini ada, tapi apakah dengan serta-merta dia mendapatkan? Tidak. Ada yang namanya sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Sebab-sebab seseorang dapat warisan. Kalau nggak salah ada di sini. Sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, itu halaman 7. Sebab pertama adalah nikah dengan akad yang sah. Sebab ini melahirkan suami dan istri. Saya jelaskan. Sebab adanya waris mewarisi itu akad nikah yang sah. Akad nikah yang sah melahirkan suami istri. Pertanyaan, yang dimaksud dengan akad nikah ini apa? Apa? Kalau dalam fikih pernikahan, akad nikah itu ada dua makna. Saya mau terang-terangan ya. Pertama, ijab qabul. Yang kedua, akad nikah itu artinya jima, hubungan suami istri. Yang dimaksud dalam kasus ini akad nikah itu apa? Konsekuensinya beda. Apa Bu? Ijab kabul. Artinya jika yang dimaksud dengan sebab nikah itu ijab kabul, artinya ijab kabul di masjid, nama masjid ini atau apa? Ijab kabul di sini. Si istri di mana? Saya bicara tentang cara Islam ya, bukan sekuler terus dibajuin Islam ya, tidak ya. Kalau cara non Muslim kan laki perempuan di sebelah itu dikerudungin bareng. Enggak, itu bukan Islam. Ya. Kalau dulu begitu, ya nanti anaknya dan keluarganya jangan begitu. Si istri di mana? Di rumahnya, kan gitu kan? Atau di ruangan mana lah? Alhasil umpama di rumahnya. Ijab qabul di sini. Sudah ijab qabul dengan ayahnya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin sekian-sekian, dibayar utang. Tunai maksudnya. Bayar tunai. Sama biar gak tegang ini. Bayar tunai. Udah selesai, pulang Bu. Di tengah jalan kecelakaan, meninggal pengantin lakinya. Umpamanya yang lakinya meninggal di tengah jalan. Ketemu belum? Belum, jabatan tangan aja belum. Istilahnya orang Jawa Timur bilang masih kinis-kinis Bu. Masih belum diapa-apain, colek belum. Apakah itu pertanyaan? Apakah si istri itu perempuan itu di rumah dapat warisan enggak laki ini? Pengusaha muda kaya raya. Dapat kan? Nah ini yang dimaksud dengan nikah sah. Ya, ini yang dimaksud. Jadi suami istri itu kedudukan yang tidak bisa diganggu-gugat. Berdua ini orang ini pasti dapat warisan dari pasangannya. Pasti dapat warisan dari pasangan. Jadi nikah. Permasalahan kedua yang timbul, jika terjadi kecelakaan, ini kecelakaan bukan real, maksud saya zina, dengan dalih pacaran dan sebagainya, terus hamil, dinikahkan, ya, punya anak yang pertama ini, kalau bapaknya mati, dapat warisan enggak? Enggak. Kenapa? Anak ngambil di jalan. Kasarnya begitu. Ya anaknya enggak salah.
yang kurang ajar bapaknya sama ibunya. Paham ya? Ini yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i namanya waladul firas, anak rajam. Tidak dapat warisan kalau nanti menikah ayah biologis, namanya kan ayah biologis. Ayah biologisnya tidak boleh jadi wali. Yang menikahkan siapa? Penghulu. Kesian anaknya, psikologinya dia akhirnya yang kena. Ini dampak buruk dari kemaksiatan. Alhamdulillah. Jadi yang dimaksud di sini adalah nikah yang sah. Para ulama membahas lagi permasalahan lain itu. Masalah perempuan mutallaq, perempuan yang dicerai. Apakah dia mendapatkan warisan jika mantan suaminya meninggal? Tergantung. Para ulama membedakan antara talak bain dengan talak raj'i. Apa talak bain itu? Talak bain itu talak wassalam, tak pakai ilalikah. Wassalam tidak pakai sampai berjumpa kembali. Talak 3. Talak 3 kan bubar. Kalau mau balik lagi menikah lagi itu perempuan dengan laki-laki lain, kan gitu kan? Baru boleh. Talak baik. Kalau talak baik bubar semuanya, wassalam. Titik, tamat riwayatnya. Kalau talaknya raj'i, talak 1, talak 2, sebagian para ulama mengeluarkan pendapat bahwa tetap dapat warisan selama dalam masa iddah. Tahu masa iddah kan ya? Dalam masa iddah. Selama dalam masa iddah. Kalau sudah masa iddahnya lewat, tamat riwayatnya. Wassalam. Yang dapat hanya anak-anaknya saja. Bisa paham itu ya? Insyaallah jelas. Ini sebab yang pertama, yaitu pernikahan yang melahirkan suami dan istri. Sebab yang kedua adalah nasab atau keturunan. Nasab atau keturunan. Tentunya nasab dan keturunan ini dihasilkan dari apa? Dari perkawinan yang sah. Makanya anak zina, walad zina tadi itu, anak zina tidak mendapatkan warisan karena tidak didasarkan atas pernikahan yang sah dalam pandangan syariat Islam sah. Jadi nasab ini garis keturunan. Garis keturunan itu terbagi menjadi 3. Perhatikan ya, perhatikan. Kalau nggak paham ini nggak akan bisa ngitung warisan. Terang-terang saja. Nasab terbagi menjadi 3. Pertama, nasab dari arah atas. Arah atas ini kalau bahasa saya biangnya, biang. Ibu melihat si fulan meninggal, ya. Kan ini orang nunggu meninggal dulu kan. Si A meninggal, siapa? Terserah, siapa yang mau, laki atau perempuan boleh. Laki perempuan boleh. Pokoknya ada si A meninggal. Nasab si A yang meninggal ini siapa? Keturunan dia. Ya, keturunan dia siapa? Pertama, biangnya dia. Siapa biangnya dia? Ini bahasa terang-terang aja. Siapa biangnya? Siapa bu? Ayahnya, ibunya. Itu ahli waris dia. Ya, makanya nasab dari arah atas seperti ayah dan kakek, ibu dan nenek. Maksudnya apa ini? Nah, perhatikan. Si A meninggal, biangnya dia adalah ayah dan ibu kan?
ayah dan ibu dia. Anggap yang meninggal sini, ayah dan ibu, kan gitu. Siapa lagi? Yang kanan ayah, yang kanan ayah nih, ya. Ayah dan ibu. Siapa lagi? Kakek nenek. Berarti ayahnya si ayah, ibunya si ayah. Paham ya? Dari yang ini ibunya yang meninggal, kan gitu. Siapa lagi? Ibunya ibu saja. Tok, kata orang Surabaya itu. Kenapa? Wallahu a'lam, dari sononya gitu. Sudah selesai ya. Paham ya? Berarti biang yang bukan ahli waris siapa? Kakek dari pihak ibu. Ya disebutkan sih para ulama ahli waris menyebutkan apa alasannya? Karena dia mudli bil unsa. Karena bawahnya dia cewek. Jadi posisinya lemah. Ini hanya taklil sebab yang disebut ditarik para ulama. Intinya Allah sudah mencalonkan. Paham bu? Diulangi lagi. Ulangi lagi ya. Si A meninggal, ahli warisnya siapa? Pertama biangnya. Biangnya ayah, ibu. Terus naik ke atas. Naik ke atas kemana? Ayahnya si ayah, ibunya si ayah. Dari jalur ibu siapa? Ibunya ibu. Jadi nenek dari dua sisi, kan gitu kan? Nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Adapun kakek cuman dari ayah saja. Paham? Alhamdulillah. Nasab yang kedua, masih nasab nih. Nasab yang kedua itu yang disebut dengan furu'. Furu' itu ekornya. Siapa ekornya? Orang meninggal, ekor dia siapa? Anaknya. Anak siapa? Anak apa? Anak kandung, ya kan? Bukan anak tiri. Anak tiri bukan ahli waris. Anak tiri itu anaknya orang, gitu kan? Anak yang meninggal, anaknya yang garis bawah itu, anaknya yang meninggal. Apa maksudnya? Saya jelaskan. Baik laki-laki maupun perempuan. Turun ke bawah kan tidak dia? Cucu? Iya. Cucu, cicit ke bawah semua dari jalur laki-laki. Paham? Anak laki, anak perempuan. Turun ke bawah, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak. Turun ke bawah, cicit laki-laki, cicit perempuan dari cucu laki-laki. Paham bu? Yang dari anak perempuan berhenti sampai di situ. Kenapa? Begitulah dari sononya. Oke, nggak usah didebat. Nanti kalau debat merusak iman. Ini sudah begitu Allah bikin. Pasti adil, yang bikin adalah Allah. Paham? Paham ya? Nah, jadi anak laki dan anak perempuan itu ahli waris tertinggi, kedudukannya paling tinggi. Apalagi anak laki-laki al-bojo. Anak laki itu al-bojo, pegang pedang gede, dia punya kekuatan power, ya kan?
Jadi kalau ada ibu-ibu anaknya satu, kaya, laki-laki lagi bu, wah puluhan deh bu daftarin ke anak perempuan yang situ. Bercanda itu. Kemudian cucu ke bawah itu dari jalur anak laki-laki saja. Jadi cucu laki-laki dan cucu perempuan. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Turun ke bawah lagi, cicit. Berarti cicit laki-laki dan cicit perempuan dari cucu laki-laki. Paham kok? Perlu digambarin? Enggak ya? Digambar? Saya gambarkan. Ini yang meninggal, ya. Ini yang meninggal ya. Ahli waris dia siapa? Ibu. Kelihatan nggak bu? Nggak kelihatan? Enggak. Ini yang meninggal bu ya, yang saya coret nih, ya. Ahli warisnya siapa? Ibu, ya. Terus ke sini, ya kan? Naik ke atas siapa? Sama, kandungan. Terus ibu, berarti dengan sini namanya kakek ini. Kalau dari jalur yang ini siapa bu? Ibu. Paham? Ya, ibu dari sini. Kakek tidak. Ahli warisnya yang di bawah. Siapa bu? Anak laki sama anak perempuan. Ya, anak laki anak perempuan. Apa tulisnya? Kurang. Ada anak laki, ada anak turun ke bawah. Ini dari sini laki dan perempuan. Ini selesai sampai sini. Ya, turun ke bawah lagi. Ini cucu kan? Ini namanya. Ini cucu. Turun ke bawah cicit dari mana? Dari sini. Ya kan? Laki dan perempuan. Begitulah seterusnya. Bisa dipahami? Paham ya? Kalau nggak paham di sini, susah kok untuk warisan. Paham insya Allah? Ahli waris yang berikutnya itu yang ketiga adalah nasab dari samping. Ini istilah nasab dari samping. Yang dimaksud dari samping itu siapa? Saudara-saudara. Ya, saudara. Maksudnya apa? Saudara itu ada tiga. Saudara kandung, maksudnya kandung satu ibu satu bapak. Saudara seayah, ayahnya sama, ibunya lain-lain. Ya, saudara seayah. Yang ketiga, saudara seibu, ibunya satu, ayahnya yang lain-lain. Kok bisa? Ya dia meninggalkan dulu ayahnya. Terus ibu menikah lagi, punya anak, meninggal lagi yang ibu, yang suaminya, menikah lagi yang ketiga, punya anak lagi.
umpamanya mereka jadi saudara satu tempat kan Bu? Iya. Nah ini tiga jenis saudara. Saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Bisa paham? Mereka ini semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Kita kembangkan lagi. Anak mereka apakah termasuk ahli waris? Anak mereka berarti dengan yang meninggal jatuhnya apa? Ponakan. Ya kan? Anak mereka ahli waris enggak? Ini ponakan-ponakan ini. Ahli waris. Siapa? Semua saya, semua. Enggak. Prinsipnya sama dengan cucu sama cicit tadi. Berarti ponakannya dari saudara laki-laki. Paham? Kenapa? Ya kelihatan mereka laki-laki tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Laki-laki itu pemimpin atas kaum perempuan. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah mengutamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Fasalihat, ada pun kaum perempuan. Jangan dipotong ayat ini. Nanti kalau ayat ini dipotong melahirkan kesimpulan negatif. Fasalihatu, adapun perempuan-perempuan yang saleh. Hafizat, mereka itu adalah orang yang menjaga. Lil ghaib, menjaga sesuatu yang tidak ada di hadapan dia. Bima hafizallah, atas apa yang sudah dijaga oleh Allah. Perempuan salihah. Di semua punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kembali ke sini, saudara-saudara itu artinya saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, mereka itu ahli waris. Di bawah mereka hanya ponakan laki-laki dari saudara kandung dan saudara seayah laki-laki saja. Saudara seibu tidak berhenti sampai di situ saja. Kalau saudara seibu, walaupun dari saudara laki-laki seibu, bukan termasuk ahli waris. Kalau saudara seibu cuma berhenti sampai di tingkat mereka saja, saudara saja. Paham? Jadi ponakan itu cuma dari ponakan kandung dan ponakan seayah saja. Itu pun dari saudara yang laki-laki. Paham Bu? Paham ya? Gampang kok Bu? Ya? Adik-adik nggak apa-apa Bu, kalau mau nanya langsung. Ustaz, si Main ini punya paman dari bapak. Kalau punya tante dari bapak, ya, masalah paman belum dibahas dulu. Mau saya bahas sebentar lagi. Paman belum. Ini masih saudara. Saudara itu saudaranya yang mati Bu. Si A meninggal, si A punya saudara. Bukan ayah, nggak ada hubungan. Saudara yang meninggal